Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio bijak berbakti, cerdas berempati. Semangat malam rekan Dakta, tim redaksi menyaparkan dan keluarga dalam program Kajian Malam. Edisi Jumat malam Sabtu, kita akan bahas tafsir bersama narasumber kita Ustadz Salimin Dani yang syukur alhamdulillah sudah tiba. Saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Salimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum masuk ke lanjutan dari surat An-Nahl, insyaallah kaum muslimin Indonesia akan mengadakan kembali reuni Akbar 212, Ustaz. Apa tanggapan antum, Ustaz? Sedangkan hal ini pun menghadapi pro kontra. Ada pepatah dalam mahfuzat, al-ittihadu asasun nazah. Persatuan itu asas atau dasar-dasar untuk menuju kesuksesan. Jadi kalau saya itu kalau sudah keluarga mau bertemu, mau berkumpul, saya udah bangga. Walaupun bertemunya itu cuma hanya assalamualaikum, bertemu kangen, ya kan. Apalagi dalam hadis dikatakan, man sa'a ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyu sa'alahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasir rahim. Siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hiduplah dalam ketakwaan, dan yang kedua, sambung tali silaturahim. Nah kan reuni itu kan artinya kita itu teman kangen. Kita pernah bertemu dalam suasana dan tuntutan kebatinan yang penuh keprihatinan karena ada orang yang dimana mereka menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah mayoritas umat Islam, tapi mereka menghujat kitab suci umat Islam. Alhamdulillah ya, kita dengan kasus Ahok itu telah dipertemukan bahwa dengan kita berkumpul, kita bicara, kita mendengarkan pengarahan dari para ulama, kita minta nasihat dari tokoh-tokoh yang datang di kala itu, akhirnya umat Islam membuat satu persepsi bahwa umat Islam harus berkumpul, harus bersatu. Apalagi kalau kita acuh kepada Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama orang mukmin itu bersaudara. Doh, orang bersaudara berkumpul kok dikhawatirkan? Ada-ada aja itu kan. Kalau memang mereka tidak suka, buat aja tandingan lagi. Ya kan? Pastabikul khairat. Yang penting saya mengibaratkan ya, kalau kita itu datang dari Sumatera yang biasa makan pedas, lalu kita punya saudara di Jawa. Begitu kita sampai di Jawa, kita makan kok nggak ada yang pedas. Kan seharusnya kalau kita memang tidak suka, ya udah ucapkan saja terima kasih sudah dijamu. Kalau kita pengen makan yang sesuai apa keinginan kita, ya sudah kita cari saja. Kalau saya gampang kok, begitu aja dipikirin. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah ini pertemuan politik, ya emang kenapa kalau emang ada unsur politik? Hidup kita ini nggak bisa lepas dari politik. Politik itu kan kalau dalam bahasa Arabnya, dalam istilah hadis itu siasa. Siasa itu strategi ya, berstrategi. Nah hidup ini kan penuh dengan strategi. Itu satu catatan saya. Jadi saya sangat setuju. Umat Islam itu bertemu, apalagi kita ini memang merasakan banyak tokoh-tokoh politik yang mengatakan
kami tidak butuh suara umat Islam. Itu kan sering kita dengar. Dan bukti bahwa pertemuan 212 itu sangat bermanfaat untuk umat Islam semuanya. Sebelum kita ada suatu momentum berkumpul seperti 212 yang 7 juta orang itu berkumpul ya, membuktikan bahwa kita adalah masyarakat yang cinta damai, itu menepis anggapan umat Islam itu Indonesia anarkis. Apalagi sekarang stigmasi umat Islam itu selalu ya, kita itu dituduh sebagai orang-orang yang radikal. Nah, kita buktikanlah radikalnya itu kayak apa gitu. Apakah orang yang kumpul bersama, berzikir, berdoa, dan ingin menjaga NKRI dari orang-orang yang bicaranya mereka itu seperti mengamankan NKRI padahal merusak, ya kan? Mereka sebenarnya anti kesatuan. Karena NKRI itu adalah milik umat Islam. Coba baca dalam buku Selekta Panatsir lah. Itu adalah yang memperjuangkan NKRI ini. Bagaimana dahulu? Nah, jadi saya yakin dari sejak saya kecil, kalau saya ingat ya, siapapun yang ingin berkuasa di Indonesia itu pasti mendekati umat Islam. Karena kalau umat Islam itu sudah bersatu, sudah berkumpul, sangat menakutkan orang di luar Islam. Kalau Nabi itu bilang, sudahlah untuk menghadapi kekuatan musuh terutama Yahudi dan Nasrani itu, kamu sholat subuh berjamaah. Jadi bukan sholat subuhnya, tapi berjamaahnya itu, melihat pagi-pagi sudah berjamaah berkumpul, itu orang sudah ketakutan. Nggak usah perang, kata Nabi. Nah, apalagi ini berkumpul ya dengan momentum niat bagaimana caranya kita ini umat Islam bermartabat di Republik ini. Jadi kalau orang mengatakan politik, kalau saya mengatakan tidak marah. Hidup ini penuh dengan intrik politik. Tinggal politiknya untuk apa? Kalau kita itu ingin menunjukkan eksistensi umat Islam itu ada, dan eksistensi umat Islam itu layak diperhitungkan. Nah, bagaimana ada orang yang akan memperhitungkan umat Islam kalau kita satu sama lain tak pernah bertemu, satu sama lain visinya macam-macam, satu sama lain ya seperti binatang kambing atau kelinci ya, kerbau, sapi yang akan diterkam oleh binatang buas, dipisahkan, ya kan? Nah, kita tidak ingin ada di antara umat Islam, kan tidak merata nih intelektualnya, kesanggupan untuk mereka menelaah, memahami, jangan sampai gagal fikir, gagal paham ya. Maka kita berkumpul sekali-kali mendengar para ulama kita untuk menyampaikan ujangan-ujangan, nasihat. Apa nggak boleh? Kalau orang nggak setuju, kan intinya besok itu mengingatkan orang kembali ke jalan Allah, mengingatkan orang untuk menjalankan syariat Allah, ya kan? Mengingatkan orang bagaimana kita hidup itu jangan sampai kita jumlahnya yang besar, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai kita seperti busa, ya kan? Di atas air. Nah, bagaimana caranya? Itu kewajiban para ulama. Apalagi kita ini yang hidup setiap hari pergi jam 5 ya, dimana sepanjang perjalanan itu kita selalu ya menghadapi kemacetan seperti hari ini. Bayangkan mau jalan dari Bekasi ke mana, Condet saja, ngantar sekolah itu jam 9, sampai orang bingung kan hari ini. Nah, sekali-kali kita mencari hiburan, namanya rohani, dengan kita mendengarkan ceramah. Kenapa? Saya yakin seluruh umat Islam itu harus prihatin kalau ada undangan untuk mendengarkan ceramah, dia nggak datang. Berarti agamanya perlu dipertanyakan.
Karena tolak ukur orang itu masih punya agama atau tidak, lihat dia merindukan nasihat tidak. Karena adinu nasihat. Agama itu kan nasihat, kata Nabi. Jadi yang ditakutkan apa? Kalau orang datang rame-rame ingin mendengarkan nasihat, dan yang kedua untuk saling bertemu, bersilaturahim. Karena dulu pernah kita datang ke tempat itu. Nah, yang ketiga, semua orang ingin hidupnya itu bagaimana cara kita itu saling membantu, saling menolong, ya kan? Bagaimana kita bisa mewujudkan ukhuwah kalau kita nggak saling mengenal, kalau kita nggak saling memahami kondisi kita. Dengan kita bertemu, bagaimana orang datang dari Sumatera, dari Kalimantan, ya, bagaimana orang datang dari Lombok, dari Aceh, dari Jawa, dan kita tumplak ke tempat itu. Mestinya pemerintah itu, karena mereka datang nggak ada yang modalin, semua pakai koceknya sendiri, kantongnya sendiri gitu kan. Bahkan masing-masing, ya udah, nanti saya bantu dah kalau kamu mau pergi juga, kita rame-rame. Saya sering mendengar seperti itu dari kawan-kawan. Besok kita pergi nggak punya apa-apa, Ustaz, nggak ada ongkosnya, gimana nih ya? Ya sudah, kamu di sini banyak motor yang mau berangkat dari Dewan Dakwah. Yang penting kamu sholat berjamaah di sini subuh langsung berangkat, ya kan? Karena nggak mungkin kita akan meninggalkan masjid. Karena masjid kita kosong itu salah juga, kecuali yang dari jauh-jauh. Saya bilang banyak nanti kendaraan juga motor pada mau berangkat dari sini. Tinggal pulangnya nanti numpang lagi. Orang kita bersaudara kok. Sampai banyak yang seperti itu. Maka kalau ada orang yang mengkhawatirkan, ya Allah, besok buktikan saja ya, saya ikut selalu. Bahkan pada reuni tahun yang lalu saya ikut dari malam. Saya nongkrong gitu kan, dengan di posko. Tahun ini saya putuskan saya habis sholat subuh aja. Dengan kawan-kawan silakan. Ambulan saya sudah ke sana. Sudah pergi itu. Ya, Dewan Dakwah dua-duanya. Kenapa? Karena kita persiapkan semuanya. Apa yang kita bisa bantu. Apalagi kita ketemu teman-teman dari daerah. Ya kan? Mungkin saja dia baru kali ini pengen lihat Jakarta. Gimana sih? Namanya juga ibu kotanya. Kita berikan rasa aman. Kita berikanlah mereka itu penuh rasa kasih sayang, ya. Kenapa kita kok curiga aja? Ada ukhuwah yang perlu dibangun. Kiranya kalau kita bicara tentang masalah ukhuwah ini, yang pertama, bangunlah rasa persaudaraan kita itu dengan ketakwaan. Bahwa mewujudkan ukhuwah persaudaraan itu merupakan perintah Allah, yang dimana kita seharusnya kita tuh harus benar-benar, ya, memiliki rasa kasih dan sayang sesama kita. Nah, yang kedua, bangunlah, tadi saya katakan, kalau kita bersaudara itu kita bangun niat untuk saling membantu, saling menolong, saling melengkapi segala kekurangan, maka kita saling menjaga, ya. Besok itu saya yakin semua kita sudah diinstruksikan oleh para ulama kita, para habaib kita, bawalah plastik. Jangan sampai buang sampah di sembarangan. Jangan mematahkan pohon, apalagi menginjak rumput. Kita buktikan saja. Jadi kalau ada umpamanya kelompok-kelompok lain yang membuat tandingan, silakan aja umpamanya pada hari Seninnya, hari Selasanya, hari Kamisnya, hari Sabtu akan datang, atau hari Ahad yang akan datang. Ya, kita juga bisa melihat kan, namanya orang mau pastabikul khairat, kenapa kita takutin? Hanya musuh-musuh Allah, yang hanya orang-orang yang tidak ingin umat Islam itu bersatu, yang tidak setuju besok adanya reuni 212. Saya baca izin dari Polda sudah bagus, bahwa kita itu resmi dan sudah diberikan suatu izin, ya. Yang penting dalam izin itu kita bisa menjaga ketertiban secara bersama-sama. Ya, memang acara dari kita ke kita kok. Maka kalau besok ada, katakanlah jemaah 212 itu yang membuat gaduh, perlu dicurigakan. Berarti mereka berangkat, ya, tidak bersama ustadz mereka.
Mereka berangkat tidak punya misi untuk kemanusiaan dan juga untuk memperlihatkan dakwah. Karena dakwah itu yang pertama adalah bil qudwah, memberikan contoh yang baik. Contoh ketika kita bertemu, jangan merusak, ya, jangan merepotkan orang lain. Jangan pula kita itu membuat gaduh, membuat orang terganggu, nggak boleh. Semua pengarahan para asatiz, para ulama, para habaib, ya. Karena kita ini akan mengikuti petunjuk para ulama yang warasatul anbiya. Ya memang ulama-ulama yang mukhlis, yang ingin menegakkan syariat Allah agar orang merasakan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Ini yang perlu saya sampaikan kalau saya ditanya gimana menurut sikap Ustadz. Positif sekali. Jangankan anak bangsa Indonesia yang berkumpul. Kita, keluarga kita mau kumpul aja kita udah senang. Ya Allah, udah lama nggak ketemu. Apalagi ini saudara yang belum pernah kita kenal, kadang-kadang bertemu di situ. Saya tahun 2017 reuni itu datang. Saya nggak menyangka ketemu saya dari Sumatera Utara. Yang sudah 20 tahun saya berpisah, Pak Julpahmi, begitu dia meluk dari belakang saya menangis, dia menangis. Kok bisa ketemu kita di sini Ustaz? Itulah dunia. Kalau kita niat untuk saling silaturahim, sudah ketemu. Saya ada di belakang panggung dengan teman-teman. Kumpul semua dari Malang, dari Surabaya, dari Lombok. Teman-teman 20 tahun yang lalu saya berpisah di Kairo, datang. Saya bilang pertemuan Timur Tengah kita nggak bisa ketemu. Tapi dengan undangan yang seperti ini saya tanya, kamu datang sama siapa? Ya kebetulan lah sambil silaturahim dengan keluarga yang ada di sini Ustaz. Saya datang sudah 3 hari, ada yang 2 hari. Yang dari Aceh saya tanya, Takeon, saya bilang Ustaz kapan datang? Saya sudah seminggu Ustaz, spesial saya sambil silaturahim dengan anak, dengan istri, dengan paman saya ke tempat ini. Saya datang ke tempat ini memang saya pulang besoknya hari Selasa Ustaz. Apa nggak bangga gitu kan? Jadi pertemuan reuni 212 itu dijadikan sebagai ajang juga silaturahim untuk sama keluarga kalian gitu. Maka kalau masih ada orang yang mensangsikan bahwa pertemuan itu membawa darurat apa? Darurat ketakutan buat mereka. Kalau mereka itu dia merasa dikucilkan, kan tidak juga. Saya yakin besok para habaib, para ulama tidak akan ada yang bicara itu yang mendiskreditkan seorang. Karena intinya kita itu adalah bagaimana kita bisa bertemu, menyatukan visi dan misi dakwah kita. Ya, kalau dikatakan ini adalah ada unsur politik untuk mensiarkan agama Islam, nggak apa-apa. Emang Nabi bilang adinu siasa, agama itu siasat. Kalau kita nggak punya siasat hitam putih, maka seperti orang yang layaknya polos, ya hidup ini nggak seperti itu. Perlu kita berstrategi. Baik, mudah-mudahan mengkelirkan rekan Dakta jika ada di antara rekan yang justru masih ragu karena sejumlah informasi yang membuat keraguan tersebut. Dan saya tambahkan, iya, Sat? Datanglah Anda. Insya Allah nggak usah takut kita sarapan di sana. Datanglah ke posko yang sudah disediakan oleh panitia kecil dari beberapa ormas Islam termasuk Dewan Dakwah Jakarta. Kita menyediakan juga roti-roti. Baik. Nah, rekan Dakta, kajian malam pembahasan tafsir bersama Ustaz Salimin Dani akan kita masuki, namun setelah jeda berikut ini. Rekan Dakta, kini saatnya kita persilakan pada Ustaz Salimin Dani menjelaskan tafsir surat An-Nahl ayat 10 hingga 16, temanya dalil keesaan Allah. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan-rekan dakta, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam mengikuti kajian tafsir tematik, dan kita sudah sampai surat An-Nahl ayat 10. Tema kita Adillatul Ukhra li isbatil uluhiyati wal wahdaniyah. Dalil yang lain, artinya ini adalah pembahasan sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 3 sampai 9, adillatu wujudillah wa wahdaniyatihi. Dalil keesaan dan dalil wujudnya Allah dan keesaannya. Ini kita sudah bahas kemarin. Nah, pada hari ini adalah kita akan membahas paling tidak ada 10 ya, sebagai tambahan tentang dalil keesaan Allah. Setelah kemarin kita itu sudah membahas ya, mengenai tentang bagaimana cara kita itu memberikan bukti-bukti tentang keesaan Allah sebagai patokan atau hubungan ayat kemarin dalam surat Yasin, yakni ayat 87 ya kemarin ini. Mayuhil izama wa hiya ramim. Siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang ini yang sudah menjadi rapuh? Tidak ada yang bisa menjawab kecuali Allah. Maka lihat lagi hubungan ayat tentang keesaan Allah yang kita bahas kemarin dalam surat Al-Furqan ya, ayat 54 sampai 55. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan. Dan dialah Allah yang telah menciptakan dari air manusia ini. Faja'alahu. Lalu Allah menjadikannya nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadiran. Jadi ini kita sudah bahas ya. Allah berbicara tentang kekuasaan, tentang wujudnya Allah dan kekuasaan Allah kemarin. Hubungan ayat lain surat Yasin juga sama. Allah berfirman ayat 77-nya, awalam yarul insan, tidakkah manusia itu memperhatikan anna khalaqnahu min nutfah, bahwa kami menciptakannya dari sperma, baidha huwa khasimun mubin. Maka mengapa manusia tiba-tiba menjadi penentang yang nyata? Jadi kalau kita itu menolak tentang keesaan Allah, wujudnya Allah kemarin itu, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, surat Yasin ini ayat 77, nanti dilihat dari surat Yasin ayat 71 sampai ayat 72 ya. Di mana Allah itu sudah menerangkan dengan sangat jelas. Nah, pada hari ini rekan-rekan dakta, kita juga akan membahas kembali tentang penguatan dari dalil yang lain. Kalau kemarin tentang rububiyahnya, nah kita lihat sekarang ini dari tinjauan sifat-sifat Allah. Makanya ketika kita belajar tentang tauhid itu, ada tauhid rububiyah yang membahas tentang kekuasaan Allah, ada uluhiyah tentang keesaannya, dan ada al-asma wa sifat. Dan ayat yang kita bahas ini adalah mencakup tentang uluhiyah dan al-asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baiklah rekan-rekan dakta, akan saya bacakan ayat yang akan kita bahas ini. Silakan ikuti ayat 10 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajar fihi tusimun ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Rekan-rekan dakta dimanapun Anda berada, kita lihat di dalam ayat ini. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'a. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Minhu syarab. Sebagian air yang diturunkan itu menjadi minuman. Wa minhu syajarun fi tusimuna. Ay tusimun. Dan sebagian air lagi yang diturunkan oleh Allah dapat menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Fihi tusimun, yang pada tempat tumbuhnya kita bisa mengembalakan ternak kita. Di dalam Mufradatul Lughawiyah, kata-kata tusimun di sini tempat mengembala, ay tar'auna dawabikum,
yaitu kamu dapat mengangon ya atau mengembala binatang-binatang ternak kamu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nanti kita lihat di ujung ayat ini, ayat keduanya ya. Kata Allah, yunbitu lakum bihi zar'a. Di samping Allah menumbuhkan atau menurunkan air hujan tadi, lalu menumbuhkan dari air hujan itu berbagai macam tanaman, rumput-rumputan yang dapat dimakan oleh binatang ternak kita, dan Allah juga menumbuhkan bagi kita ini dengan air hujan itu zara wa zaitun, yaitu pertanian seperti padi, gandum, tebu, wan nakhira kurma, wal a'nab, dan bisa subur dengan air hujan itu pohon-pohon anggur. Wa min kullis samarat, dan dari berbagai macam tanaman buah-buahan. Makanya kalau kita itu berbeda dengan turunnya air hujan membasahi tanaman kita dengan kita boleh menyiram. Kita boleh menyiram berulang kali, pohonan itu nggak ada jaminan untuk tumbuh subur hijau. Tetap saja kelihatan kekuning-kuningan. Tapi begitu satu kali saja hujan, rumput hijau, pohonan hijau. Kenapa? Itu karena kekuasaan Allah. Maka Allah katakan, inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Ini bagian yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan bagi orang-orang yang mau memikirkan. Sampai kemarin kita bahas mengapa ketika orang-orang membutuhkan air hujan itu, maka Allah menyuruh manusia lebih dahulu untuk bertobat dari dosanya. Baru Allah akan turunkan. Kalau sudah, Allah ampuni dosa-dosanya. Karena memang air hujan itu penuh rahmat, penuh keberkahan. Maka dikatakan air hujan itu, sungguhnya pada air hujan itu terdapat suatu tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan kepada kita. Yang dimaksud ini adalah yaitu al-mazkuru, yang dapat mengingatkan kita di alamati dalati ala wahdaniyati lillah, menunjukkan atas diturunkannya hujan itu tentang ini bukti keesaan Allah, bahwa Allah itu tidak ada yang bisa menandingi. Liqaumi yatafakkarun, sedangkan ini adalah merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Yang dimaksud dengan liqaumi yatafakkarun, pisan ati, dalam ciptaan Allah itu tidak bisa kita hanya pikirkan dengan perasaan, tapi harus kita gunakan logika kita. Karena air hujan itu, bagaimana Allah memproses tentang air hujan itu? Nah, Allah menceritakan dari mulai Allah itu meniupkan angin. Angin itu mengiring air yang menguap ke atas. Setelah itu menggumpal. Setelah menggumpal, maka Allah tiupkan angin yang kencang menimbulkan rongga-rongga. Dan kalau terjadi kebekuan, maka Allah turunkan petir kembali. Dan setelah itu barulah hujan itu terjadi, disesuaikan dengan angin yang bertiup. Sampai begitu Allah menjelaskannya. Maka bagi kita yang memahami Al-Quran tapi kita itu tidak paham tentang bagaimana proses terjadinya hujan itu, maka kita tidak akan kagum. Nanti akan kita lihat dalam surat Al-Hadid tentang hal itu. Rekan-rekan dakta dimanapun Anda berada, nah ini sebagai bukti tentang keesaan Allah. Dan untuk lebih jauhnya,
Maka kalau kemarin saya sudah bacakan surat Al-A'raf tentang keesaan Allah itu bukan hanya sebatas air hujan dan tumbuh-tumbuhan itu bergantung dengan berkah dan rahmat Allah melalui hujan. Tapi juga kemarin dalam surat Al-A'raf 54, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sungguhnya Rabb kamu itulah Allah yang telah menciptakan, yaitu langit dan bumi dalam 6 fase. Sittati ayyam dalam 6 hari. Kemudian Allah yang berkuasa dan mengatur ciptaannya, termasuk juga kita lihat beredarnya siang dan malam silih berganti. Matahari, bulan, bintang yang jalan saling beriringan sesuai dengan kehendak Allah. Yang kata Allah, ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah tidak ada, ya, yang semua ciptaan Allah itu berjalan sekeinginannya, sekehendaknya. Tapi Allah lah yang mengatur semua itu. Ini kemarin kita sudah bahas, ya. Adapun pada hari ini sebagai tambahan mengenai tentang kekuasaan Allah juga mengatur semuanya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara penciptaan dan mengaturnya atau memerintahnya. Antara pembuat dan yang menciptakan aturan buatannya itu, keduanya adalah bagian dari sifat-sifat Allah. Allah itu Maha Pencipta, dan Allah juga dengan rahmat kasih sayangnya Maha mengatur keduanya. Menyandarkan keduanya kepada zatnya Allah, adapun penciptaan adalah perbuatannya, sedangkan perintahnya adalah firman-Nya. Hukum asal dari dua kata yang digabungkan masing-masing antara pencipta dan pengatur mempunyai arti yang berbeda, kecuali jika ada indikasi yang menyatakan tidak demikian. Dalam ayat tersebut ada banyak indikasi yang menguatkan adanya perbedaan antara pencipta dengan pengatur atau penguasa. Di antaranya ada sebagian yang akan disebutkan. Lihat di dalam surat Yasin ayat 82. Allah berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila dia menghendaki sesuatu, cukuplah. Allah hanya berfirman, jadilah, maka terjadilah. Firman Allah yang berbunyi kata kun adalah perintahnya. Jika dianggap sebagai makhluk, pasti ciptaannya tersebut membutuhkan perintah. Perintah membutuhkan perintah. Dan demikian seterusnya, yang demikian itu bisa dipastikan sesuatu yang salah. Imam Ahmad rahimahullah telah berhujjah dengan ayat di atas. Jahmiyah dan Mu'tazilah, beliau berkata, pendapat saya dalam ayat ala lahul khalq wal amr, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, kata Imam Ahmad. Dia telah membedakan antara penciptaan dan perintah. Diriwayatkan dari Ibnu Hanbal dalam Mihnah, yaitu halaman 53. Beliau juga Imam Ahmad berkata kepada mereka dalam surat An-Nahl, ia kutip, Ata amrullah, kapan ketetapan tentang kiamat itu? Allah mengatakan, Ata amrullah, kapan kiamat? Allah itu ciptakan. Jadi,
Maka perintahnya, firman-Nya dan kekuasaannya bukanlah makhluk. Maka janganlah kalian membenturkan sebagian kitabullah dengan sebagian yang lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Hanbal dalam Al-Mihnah halaman 54. Beliau juga menyampaikan dalam surat kepada Al-Mutawakkil pada saat ditanya tentang masalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahada minal musyrikina istijaraka fa'ajirhu hatta yas'um kalamullah summa ablighu ma'manhu dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, ya Muhammad, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Allah juga berfirman, Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak prerogatif Allah. Dan tidak bisa siapapun juga melakukan intervensi terhadap kekuasaan Allah ini. Seperti mencipta dan memerintah. Dan Allah telah mengabarkan dengan kata pencipta atau penciptaan. Al-Khaliq. Kemudian Allah berfirman dan perintah. Maka Allah telah menjelaskan bahwa perintah bukanlah penciptaan. Diriwayatkan oleh Saleh, anaknya beliau dalam Al-Minhah, anak dari Imam Ahmad, dalam halaman 120-121 ya. Imam Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Al-Hijazi Al-Hafidh dipercaya dan dia cerdas, yang merupakan guru dari Imam Ahmad, telah mendahului beliau dalam berhujjah seperti ini. Beliau berkata, sebagaimana ia mengutip firman Allah, Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Ini maksud dengan Al-Khaliq pada ayat tersebut, bahwa Allah Tabarakallahu ta'ala menciptakan sesuatu, sedangkan Al-Amru yaitu Al-Quran diriwayatkan oleh Al-Azhari dalam Asy-Syariah halaman 80 dengan sanad yang baik dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Bahwa Allah telah memiliki sifat yang maha pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, dan dia menciptakan manusia. Jadi kita lihat, Quran itu sebagai ciptaan Allah yang dapat seolah-olah memerintah manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara ilmunya dengan ciptaannya. Kita lihat, inilah suatu bentuk keesaan Allah. Al-Quran adalah ilmu Allah, sedangkan manusia adalah ciptaannya. Maka Al-Quran atau ilmu Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kita bisa lihat di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Qul inna hudallah huwal huda. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi mi wali wala nasir. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar.
Dan sungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menamakan Al-Quran sebagai ilmu. Nabi telah mendapatkannya dari Tuhannya. Dialah Allah yang telah mengajarkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu Allah itu bukanlah makhluk. Jika kalau ilmunya itu makhluk, maka Allah akan bersifat dengan lawan kata. Kalau Quran itu sebagai makhluk, maka seolah-olah Allah berdialog dengan Quran. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah dari semua hal yang kadang-kadang ada manusia yang menggunakan logikanya, seperti para kaum Mu'tazilah. Imam Ahmad rahimahullah telah berhujjah dengan hal itu. Beliau sampaikan dalam kisah diskusi beliau dengan Jahmiyah di majlisnya Al-Mu'tasim Billah. Abdurrahman Al-Qazzaz berkata kepada saya, kata Imam Ahmad, Allah ada sebelum Al-Quran. Saya jawab, kalau begitu maka Allah ada namun tidak mempunyai ilmu. Dia terdiam. Kalau dia mengklaim bahwa Allah ada namun tidak mempunyai ilmu, maka dia telah berlaku kafir kepada Allah. Diriwayatkan oleh Ahmad atau Hambal dalam buku Al-Mihnah halaman 45. Dikatakan juga kepada beliau rahimahullah, suatu kaum berkata, jika seseorang berkata kalamullah bukanlah makhluk, mereka berkata, siapa imam Anda dalam masalah ini? Dari mana ucapanmu bahwa Al-Quran bukan makhluk? Beliau berkata, hujahnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 61. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Siapa yang memberitahu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kepada kamu? Ini semua sebagai bukti tentang keesaan Allah, kekuasaannya, dan juga kita bisa melihat sebagai bukti bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pandangan dan gambaran tentang keesaannya. Baik, rekan dokter, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan berikan waktu istirahat sejenak kepada Ustaz Salim Mindani. Setelah itu kajian malam akan kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan kembali kajian malam bersama Ustaz Salim Mindani di pembahasan tafsir ayat 10 hingga 16 surat An-Nahl. Silakan Ustaz. Baik, rekan-rekan data kita teruskan. Nah, ini penjelasan dalam ayat yakni ayat ke-12 ya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Yang kemarin saya jelaskan, ini bagian dari juga tanda tentang kerububihan Allah, keesaan Allah ya. Tentang ketuhanan keesaan Allah, bahwa Dia yang memperjalankan malam, siang ya. Matahari, bulan, bintang ya. Musakhkharat bi amri. Yang semuanya berjalan dengan dasar perintahnya. Maka inna fi dzalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Yang saya jelaskan tadi, pada semua yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal. Kalau kemarin yatazakkarun. Oleh karena itu di dalam ayat 13 kita lihat di sini bagaimana Allah itu juga di samping zat yang maha mengatur, mencipta dan mengatur ya. Tapi juga dalam ayat ini Allah itu menggambarkan bagaimana sungguhnya zat Allah yang maha agung.
wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan. Jadi bukan sekedar hanya mengatur, tapi juga menundukkan, membuat tak berdaya, termasuk kita. Kalau kita mau macam-macam, kalau Allah cabut nikmatnya, katakanlah Allah persempit saraf atau pembuluh darah yang ada dekat jantung kita, ngapain kaki aja dilangkain susah. Atau Allah tutup sehingga terjadi pemecahan, penggumpalan darah yang ada di tubuh kita atau di otak kita. Mau apa? Itulah yang dikatakan bahwa Allah itu maha kuasa untuk menciptakan manusia itu atau ciptaan itu tidak berdaksa. Oleh karena itu kita lihat bagaimana seharusnya sikap kita, yang dimana Allah ciptakan semua ini bermacam-macam, mukhtalifan alwanuh, ini berlain-lainan macamnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yazakkarun. Allah mengatakan, sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mengambil pelajaran. Wa huwa alladzi sakharal bahra litakulu minhu lahma tariya. Allah juga yang telah menundukkan lautan. Nah, coba kalau Allah enggak tahan tuh angin, kayak seperti sekarang ini, konon ombak itu begitu tinggi. Tapi Allah berikannya waktu-waktu tertentu boleh ombak itu bertiup kencang, ya. Tapi ada waktu-waktu yang Allah jinakkan sehingga kita bisa menggunakan air laut itu sebagai transportasi. Dan semua itu bukan begitu saja berjalan, tapi karena Allah menahan gerakan ombak, angin. Semua ini, kata Allah, agar kamu dapat mencari makan, minhu lahman, atau memakan daripada torian, daging ikan yang ada di laut itu, agar kamu bisa menangkapnya. Coba kalau Allah biarkan angin terus bertiup kencang, apa bisa nelayan itu mencari ikan maksudnya? Wastastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, kata Allah, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan seperti tadi dibilang intan, melalui proses ternak dan sebagainya, yang bisa dipakai dan dijadikan sebagai perhiasan. Wataral fulka, dan kamu juga melihat bahtera berlayar padanya. Nah, kita lihat ini bagian dari kekuasaan Allah, yang termasuk juga di situ adalah bukti tentang bagaimana Allah itu memberikan rasa kasih sayangnya pada kita. Nah, hubungan ayat ini kita bisa lihat menyangkut soal masalah kapal yang bisa berlayar di lautan, binatang ternak yang Allah ciptakan bisa kita gunakan sebagai santapan dan juga sebagai untuk alat kendaraan kita. Dalam surat Al-An'am ayat 38 Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum." Kata Allah, dan tidaklah ada binatang-binatang yang ada di bumi, dan tidak pula ada burung-burung yang terbang di angkasa dengan kedua sayapnya. Kata Allah, illa umamun amsalukum, melainkan umat-umat juga seperti kamu,
melainkan itu adalah ciptaan Allah juga, sama seperti halnya Allah menciptakan kamu. Ma farratna fil kitabi min syai', kata Allah, tidaklah kami lupa atau tidak kami lenakan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Allah lah mereka dihimpunkan, mereka dikembalikan. Di sini kita lihat kata-kata Alkitab dalam ayat ini. Sebagian mufassir menafsirkan Alkitab itu dengan Lauhil Mahfuz, dengan arti bahwa naib semua makhluk itu sudah dituliskan. Kalau tadi katakan kitab itu dengan Lauh Mahfuz, yaitu suatu tulisan, catatan yang sudah ada dalam kehidupan kita. Semua makhluk itu sudah dituliskan atau ditetapkan dalam Lauhil Mahfuz. Dan ada pula yang menafsirkan kata di sini Alkitab dengan Al-Quran, dengan arti dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah, dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia. Al-Quran itu dijadikan sebagai imam di dunia dan di akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya. Rekan-rekan dakta dimanapun Anda berada, ini bagian bukti tentang keesaan Allah, yang dimana kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu detail menjelaskan tentang kekuasaannya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan kita hanya bisa berserah diri kepadanya dan mohonkan ampunan. Oleh karena itu di sini katakan wa taral fulka mu'akhira fi, dan kamu melihat bahtera berlayar di atas lautan itu. Walitabtagu min fadlih, dan supaya kamu mencari keuntungan dengan ditundukkannya lautan, dijadikan lautan itu sebagai alat transportasi, kata Allah, wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, rekan-rekan dakta dimanapun Anda berada, maka dengan demikian kalau kita hayati ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membayangkan dan menggambarkan tentang kekuasaannya dalam ayat ini, maka tidak ada alasan bagi kita, melainkan hanya kita pandai mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Dalam ayat 15, wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum wa anhara, dan Allah juga menancapkan gunung-gunung, kata Allah, wa alqa fil ardi rawasiya, supaya bumi itu tidak goncang. Maka dikatakan wal jibala autada, kata Allah, kami jadikan gunung itu sebagai paku bumi. Antamida bikum, agar tidak goncang bersama kita ini. Wa anhara, dan Allah juga menciptakan sungai-sungai. Wa subulan la'allakum tahtadun, dan dijadikan sebagai alat transportasi atau tempat kita menelusuri atau tempat kita berjalan untuk kita mencari dasar-dasar kehidupan. Itu kan sungai. Maka kalau kita ingin mendapati penduduk manusia itu, kalau ada sungai, ikuti saja, pasti kita akan menemui perkampungan. Ini petunjuk Allah
Allah ciptakan sungai itu sebagai petunjuk bagi kita semuanya, agar kita itu bisa mana tanda-tanda kehidupan ini. Wa alamatin. Dan juga Allah menciptakan tanda-tanda atau penunjuk jalan. Wa bin najmi, yaitu dengan Allah ciptakan bintang-bintang. Jadi di samping sungai, ya, bisa dijadikan sebagai patokan. Dan yang kedua, bintang-bintang sebagai patokan hidup kita untuk mengenal timur, barat, dan begitu pula untuk mengetahui kesuburan dan tidaknya lautan itu. Hum yahtadun. Semua yang Allah ciptakan itu mendapat petunjuk dan juga memberikan isyarat buat semuanya di antara kita yang tidak bersamanya. Nah, rekan-rekan dakta dimanapun Anda berada. Jadi 6 ayat ini, maka sebelum saya akan buka dengan beberapa, mungkin ada yang ingin menanyakan tentang bagaimana keesaan Allah ini, maka yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu dalil. Huwa manzul matar biqudratihi, bahwa Allah lah yang punya hak prerogatif untuk menurunkan air hujan itu. Wal mataru, yang dimaksud dengan matar di sini adalah ma'un, yaitu air. Azbus salihul masyrabi, yaitu yang baik, yang layak bisa diminum. Itulah sifat air hujan. Yang kedua, wallahu subhanahu wa ta'ala sakhara ibadihi al-laili wan nahar lisukuni wal a'mal. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di sini bercerita tentang bagaimana memasukkan siang pada malam, malam pada siang. Bagaimana Allah itu menciptakan sungai-sungai. Semua ini, kata Allah, agar kita bisa tenang dalam hidup kita. Karena semua apabila kita jadikan sebagai tanda-tanda kehidupan kita yang baik, maka kita pasti akan mendapatkan kesenangan. Dan ini yang dikatakan wa mir rahmatihi ja'alakum laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadli. Dan di antara rahmat yang Allah berikan, yang Allah jadikan buat kita semuanya adalah Allah ciptakan malam. Untuk apa? Untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasa, kata Allah. Dan Allah siapkan siang untuk apa? Untuk usaha. Wa ja'alna nahara ma'asa, untuk kehidupan. Semua itu bagi orang yang bisa memanfaatkan ciptaan Allah dalam hidupnya itu, agar Allah itu bisa memberikan kehidupan yang penuh ketenangan jiwa. Ini yang Allah sampaikan kepada kita. Nah, rekan-rekan, dimanapun Anda berada, persilahkan, mungkin ada yang ingin mempertegas dari tanda, bukti-bukti tanda kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak. Demikian. Baik, rekan kami persilakan nanti bergabung di layanan telepon 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Dakta Radio Bijak Berbakti Cerdas Berempati. Rekan Dakta, kita lanjutkan kembali kajian malam bersama Ustaz Salimin Dani. Namun setelah kita menyimak penjelasan tafsir An-Nahl ayat 10 hingga 16, dalil keesaan Allah, kami nantikan partisipasi rekan yang ingin bertanya di layanan telepon 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 0815111007. Yang pertama ada Ibu Roni. Silakan Bu Roni. Ini mengaku kesulitan mendidik anak agar mendengarkan orang tua ataupun mau ibadah. Yang ditanyakan bagaimana pendidikan dalam Al-Quran bagi anak saat. Ibu siapa tadi? Bu Roni. Bu Roni, ya. Di dalam Al-Quran itu Ibu lihatlah surat
An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Hendaklah kamu takut meninggalkan anak kamu nanti dalam keadaan mereka itu lemah, terutama lemah dalam soal masalah ilmu agamanya. Karena kata Imam Syafi'i, laisal yatim man mata abuh, fa innal yatima man aisa laisa lahul ilm. Bukanlah orang yang dikatakan yatim yang perlu dikasihani itu orang yang ditinggalkan oleh bapaknya, orang yang bapaknya itu wafat. Tapi kita Imam Syafi'i bukan. Yang yatim sesungguhnya itu adalah anak yang hidup tanpa memiliki ilmu. Itu atas keprihatinan Imam Syafi'i membaca surat An-Nisa ayat 9 tadi. Lalu kalau kita bicara tentang pendidikan anak pada dalam Al-Quran itu, kita lihat bagaimana wasiat Luqman kepada anaknya. Maka yang pertama harus ditanamkan itu, anak itu harus mengenal Tuhan. Makanya sejak anak itu dalam kandungan istri kita harus hati-hati mengajak bicara anak itu atau menaungi ibunya. Karena itu sangat menentukan, dari mulai cara memberikan makanan. Jangan sampai ada makanan yang haram masuk ke dalam perut istri kita yang sedang mengandung anak kita. Itu pendidikan. Karena kita tahu anak yang dibesarkan dari makanan yang haram lebih condong untuk melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah. Jadi dari mulai cara kita itu memberi makan, itu pendidikan. Dan Luqman itu yang kedua baru, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sungguhnya perbuatan syirik itu adalah, kalau kamu lakukan, itu kegelapan, kebodohan yang nyata. Ini kita lihat. Nah, yang kedua, di samping mengenal Tuhan, ya, jangan sampai berbuat syirik. Pendidikan untuk kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Aqimis shalah. Luqman berkata kepada anaknya, dirikanlah sholat. Maka kita tahu bagaimana kewajiban orang tua itu mengajarkan anak sholat. 7 tahun pisahkan tempat tidurnya dan perintahkan sholat. 10 tahun apabila dia nggak mau sholat, maka pukul kakinya. 13 tahun nggak mau sholat juga, usir dari rumah. Ada nggak orang tua sekarang yang tega mengusir anaknya karena anak susah disuruh untuk sholat? Ya, kalau kita nggak berani, ya akhirnya anak susah sholatnya. Jadi sejak awal anak itu sebelum balik. Kenapa? Karena sholat itu media untuk kita meminta tolong kepada Allah, Bu. Maka Allah suruh itu Nabi. Dan dalam Al-Quran seperti itulah perintahnya. Kisah tentang Luqman kepada anaknya. Dan yang ketiga, jangan sombong. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kau membusungkan dadamu di hadapan manusia. Nah, ini bagian dari pendidikan Islam. Mengenal Tuhan pertama, ya. Ya, yang kedua, mengenal kekuasaan Allah. Jangan sampai kita memusyrikan atau jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana cara kita itu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di samping dirikan, sementara sholat,
Karena hakikat suatu mengenal Tuhan. Agar kita dalam keadaan kesulitan, Allah akan bantu kita. Oleh karena itu, begitu banyak mengenai tentang faedah sholat ini. Saya pikir itu, Bu, ya. Dalam Al-Quran itu begitu nampak. Dalam surat Luqman ayat 17 kita dilihat begitu detail. Dalam surat An-Nisa ayat 9 tadi. Dan jangan, dari mana kita mulainya? Oh, mulai dari diri kita. Jadikanlah Bu dalam mendidik anak itu kita orang tua sebagai contoh. Nanti anak dengan mudah mencontohkannya. Makasih. Ya. Kita lanjutkan kembali melalui SMS. Kali ini ditanyakan oleh Ibu Ina. Silakan Bu Ina. Menanyakan amalan atau doa yang diambil dari Quran bisa dijadikan untuk bacaan setelah sholat. Itu surat apa saja, Ustaz? Ada 100 doa dalam Al-Quran. Di antaranya doa untuk orang tua, ya, Rabbighfirli wali walidayya, ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bisa kita baca sebelum kita itu salam. Tentang doa ini, ya. Ada lagi doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Minta supaya hati kita tidak keras. Oh, banyak? 100 doa lah. Boleh kita baca sebelum kita salam. Insyaallah kita akan mendapatkan 2 keberuntungan. Belum lagi menggunakan hadis-hadis Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Hadis lain, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Semua doa yang saya bacakan dalam Al-Quran itu mengarah kepada keselamatan keluarga. Itu penting, ya Bu Ina. Jadi kalau kita bicara tentang doa-doa dalam Al-Quran itu yang terbaik. Sebaik-baik doa itu yang diajarkan oleh Allah. Yang kedua dari Nabi-Nya, yaitu melalui hadis Nabi. Itu sebenarnya doa itu. Terima kasih. Ya. Kita lanjutkan kali ini dari WhatsApp Ibu Nani Maryatni. Silakan Bu Nani Maryatni. Mengapa ada orang tertentu yang bisa menaklukkan hujan, bahkan tahu hujan di tempat yang ia pijak? Apakah Allah memang mengizinkan ilmu tersebut, Ustaz? Bisa saja. Hujan itu kan bagaimana angin. Jadi kalau mereka itu bisa mengerahkan umpamanya jin-jin, setan-setan, ya, untuk meniupkan supaya anginnya tidak kemari, dijagain gitu. Itu kan kuasa Allah. Karena hujan itu amat tergantung angin tadi. Walaupun ada benih-benih akan turunnya hujan, tapi kalau anginnya tidak kondusif tidak jadi. Dan memang banyak ini rumor, ya, wah ini nggak hujan-hujan karena proyek ini nggak jadi, fondasinya belum jadi. Apakah ada? Ya, ada saja orang berusaha seperti itu. Sebenarnya meminta kepada Allah, ya Allah, jangan kau turunkan hujan dahulu karena kami panen belum selesai. Kenapa tidak? Hujan itu turun bisa karena doa kita, dan bisa tidak turun karena doa kita, karena Allah mengabulkan doa kita. Terima kasih. Terusin. Ya. Sambil menanti rekan di layanan telepon 8816363. Kali ini WhatsApp dari Salman di Bintara. Silakan Pak Salman. Mengenai surat Ar-Ra'd ayat 24 yang ditanyakan apa yang harus diambil dari surat tersebut, Ustaz. Kita lihat, saya bacakan dulu ayat ini, ya, biar kita itu mengerti. Surat Ar-Ra'd ayat 24.
di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pandangan buat kita dalam ayat ini ya, bahwa semua ciptaan Allah yang dikatakan tadi itu harus tunduk kepada Allah, dan kita bisa melihat bahwa kekuasaan Allah itu meliputi untuk semua ciptaannya, dan tidak ada yang bisa terjadi atau berjalan kecuali semua atas kehendak Allah. Tinggal kita nih, bagaimana cara kita itu hidup kita supaya kita selalu ya mendapatkan yang terbaik. Tentu tidak lepas dari kekuasaan Allah ini. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bisa memahami. Yang dimaksud dengan memahami di sini, karena kita bergantung dengan kekuasaan Allah, maka kita harus tahu apa sungguhnya yang menyebabkan Allah itu membantu kita, menolong kita ya. Karena kalau tidak, patah dalam hidup kita itu dan sangat sulit dalam kehidupan kita kalau kita itu tidak mau memahami tentang keinginan-keinginan Allah. Contoh dalam ayat ini, salamun alaikum bima sabartum. Ayat 24 itu kan, keselamatan atas kamu disebabkan kesabaranmu. Karena di dalam surat kita lihat nanti Az-Zumar ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita hidup itu diperintahkan oleh Allah dalam ayat 10-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang kedua, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Samping takwa, kita harus berbuat baik. Yang ketiga, wadullahil wasi, bumi Allah ini luas. Maka kalau kita sudah berusaha, jangan putus asa. Nah, yang keempat, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang mereka dalam hidup ini, dalam usaha ini, penuh dengan kesabaran, Allah akan memberikan balasan kesabaran itu tanpa Allah menghitung-hitungnya. Nah, maka ini panikma uqbadar, alangkah baiknya tempat kesudahan bagi orang yang hidupnya itu penuh dengan kesabaran. Apalagi kita tahu, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Saya pikir kalau ditanyakan apa maksud ayat ini, jadi kita ingat ya, bahwa keselamatan itu tidak pernah lepas dari kesabaran. Karena apa saja itu, hidup itu dengan proses. Karena kalau kita nggak proses kan nggak sabar. Dan kalau orang memprosesnya harus dengan belajar. Itu maksudnya. Walaupun Allah Maha Penentu, Allah itu yang memberikan segala sesuatu, tapi Allah akan menentukan, memberikan sesuatu disesuaikan dengan kapasitas diri kita semuanya. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Ini ada Abdul Aris. Silakan Pak Abdul Aris. Ini mendapatkan info di media sosial akan ada aksi tandingan di hari yang sama, benar apa tidak, Ustaz? Kalau kita lihat dalam dialog Kapitra ya promotornya, bagus-bagus saja, positif, silakan aja. Kenapa? Kalau dikatakan kubu ulama ini mau reuni, kalau memang mereka itu merasa pernah juga jadi alumni, silakan aja buat lagi gitu kan. Berarti kan jelas politiknya.
Kalau kita ini mau siapa aja silakan datang, asal jangan gaduh, jangan kacau gitu kan. Cuman masalahnya kalau ada tandingan itu jelas politisnya. Kalau ini kan belum tentu ada politisnya apa, orang mau diundang semua kok. Jadi menurut saya boleh-boleh saja, dan kita dalam berdemokrasi yang nggak berhak untuk mengklaim atau melarang orang. Jangan sampai kita dibilang saat ini tidak ada kebebasan, dan itu kan hak untuk menyuarakan keinginan dan dijamin oleh undang-undang kita. Jadi bagi saya sabar saja sampai Allah itu mendatangkan hidayah pada kita semua, bahwa betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Dan inilah merupakan bersatu kita akan kuat, dan kalau kita itu berpecah kita akan runtuh. Tadi saya disampaikan pepatah Imam Syafi'i, al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu merupakan pangkal kemenangan. Demikian. Baik, berada di pengunjung acara saat kesimpulannya apa? Sebagai kesimpulan dalam pembahasan kita mengenal tentang kekuasaan dan keesaan Allah serta wujud Allah yang Allah perlihatkan dalam bahasan kita pada malam hari ini. Untuk apa? Pada hakikatnya adalah dari mulai kemarin kita bahas surat Al-A'raf ya, sampai pada hari ini paling tidak tadi sudah sampaikan, kita mengenal kekuasaan Allah. Di antara kuasa Allah untuk mendatangkan rahmatnya kepada kita, Allah turunkan hujan. Yang kedua, Allah tundukkan lautan dan angin agar kita mudah melaksanakan aktivitas dalam kehidupan kita. Dan itulah terutama bentuk rahmat kasih sayang Allah pada kita. Kita bisa lihat dalam surat Al-Qasas ayat 73 itu. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa Allah itu zat yang pencipta. Pencipta tunggal itu Allah. Apa saja yang ada di bumi ini, itu ciptaan Allah. Itu yang harus kita hayati. Karena Allah bukan hanya mencipta, tapi Allah juga mengatur. Maka yang kedua itulah, kita harus kumpulkan, kita satukan antara pencipta dan yang mengatur. Sedangkan yang keempat, bahwa Allah menciptakan semua ciptaannya berbeda-beda, agar kita untuk bisa saling mengenal, dan agar kita saling bersilaturahim, agar kita saling untuk bisa saling menolong. Sedangkan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala dikatakan memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Seperti Allah tundukkan lautan, sehingga kita bisa jadikan sebagai tempat kita jadikan laut itu sebagai alat transportasi. Begitu pula Allah menciptakan sungai-sungai. Yang tidak lain, Allah menginginkan agar penduduk ini merata seluruh dunia. Saya pikir demikian. Baik. Rekan dokter, sampai di sini kajian malam bersama Ustaz Salim Dani, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakta Radio bijak berbakti cerdas berempati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.